video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan triase bencana. Di situ mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian dan prinsip dari triase bencana. Yang kedua, proses dari triase bencana. Yang ketiga, kategori triase yang digunakan dalam bencana. Dan yang keempat, algoritma start atau jump start. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan prinsip dari triase. Nah, triase dalam arti katanya yaitu mengurutkan. Dalam bencana, triase ini merupakan proses mengurutkan secara prioritas mana korban yang paling membutuhkan dan mendapatkan perawatan segera. Dalam kondisi bencana, jumlah korban itu lebih banyak daripada jumlah sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun fasilitasnya. Sehingga triase dilakukan dalam bencana haruslah cepat, efisien, sehingga tindakan yang diberikan lebih optimal dan bisa menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua yaitu proses triase bencana. Dalam bencana, triase dilakukan dalam dua setting, yaitu pre-hospital dan intra-hospital. Kalau kita lihat, di sini adalah zona-zona di dalam bencana. Mulai dari yang paling atas, yaitu incident site. Incident site ini yaitu zona terjadinya bencana. Kemudian yang di bawahnya, yaitu treatment area. Nah, di sini, petugas kesehatan profesional akan memberikan penata laksanaan yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian pasien yang sudah stabil akan dipindahkan ke rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu transport zone, di mana ambulans ataupun helikopter maupun kendaraan evakuasi lainnya disiapkan. Kemudian korban akan ditransfer ke fasilitas kesehatan yang sesuai ataupun yang dibutuhkan. Dalam bencana, pasien dari area bencana akan dipindahkan ke area yang lebih aman, di mana di situ telah terdapat Advanced Medical Post atau AMP, di mana di situ sudah ada pelawat, dokter yang akan melakukan tindakan penyelamatan nyawa ataupun penstabilan pasien atau korban. Nah, di sini kalau kita lihat ada area-area yang ditentukan sesuai dengan kategori triase yang sudah ditentukan. Jadi, korban alurnya akan dari area bencana kemudian dievakuasi ke AMP. Nah, kemudian dia akan dikategorikan kembali di triase menjadi akut dan non-akut, di mana akut ini terdiri dari kategori merah dan kuning, sedangkan non-akut itu dikategorikan sebagai warna hitam dan hijau. Nah, dari AMP setelah pasien distabilkan, kemudian dia akan dievakuasi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sesuai. Nah, di sini dia juga akan diprioritaskan dulu mana yang akan ditransport terlebih dahulu. Sehingga proses dari triase bencana itu tidak hanya sekali, melainkan beberapa kali sesuai dengan tahap yang akan dilalui oleh korbannya. Nah, di sini ada beberapa proses triase bencana. Yang pertama, triase pre-casualty contact. Nah, di mana triase ini dilakukan sebelum petugas triase bahkan sampai ke tempat bencana. Jadi, triase ini dilakukan dari jarak jauh untuk menentukan berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan atau apa saja fasilitas yang dibutuhkan. Kemudian, setelah petugas menuju ke lokasi bencana, petugas akan melakukan triase di lokasi bencana tersebut, yaitu kita kenal dengan triase on-site, di mana petugas tidak hanya melakukan triase, tetapi juga melakukan penyelamatan nyawa atau resusitasi sesuai yang dibutuhkan. Medikal, kemudian korban-korban yang sudah ditriase di lokasi bencana akan dievakuasi ke lokasi yang lebih aman, di mana di situ sudah ada petugas kesehatan, yaitu dokter atau perawat yang sudah standby di pos AMP. Nah, di pos AMP ini, petugas triase yang di omset sudah bisa mengevakuasi korban ke AMP untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Jadi yang keempat yaitu evakuasi. Nah, ini untuk menentukan korban yang mana yang paling membutuhkan transportasi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Nah, kemudian setelah dievakuasi dan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang sesuai dalam hal ini rumah sakit, maka rumah sakit juga akan melakukan triase. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 tahap triase yang akan dilalui oleh korban. Selanjutnya, kategori triase. Nah, triase sendiri akan dikategorikan menjadi merah, kuning,
hijau atau hitam ini adalah kategori yang paling umum digunakan dalam bencana, di mana kategori merah ini yang paling emergensi, yaitu dilihat dari indikator respirasi dan status mental atau kesadaran. Jadi, dari respirasi dapat dilihat di sini, untuk kategori emergency itu dia lebih dari 30 kali per menit. Kemudian nadinya lebih dari 2 detik, atau nadi peripheral tidak teraba, dan status mentalnya tidak mengikuti perintah. Kemudian untuk kategori kuning, dia respiratoriknya itu masih kurang dari 30 kali per menit. CLT-nya juga kurang dari 2 detik, dan status mentalnya mengikuti perintah atau sadar. Nah, sedangkan untuk triase hijau, si korban dikategorikan hijau jika ia dapat berjalan sendiri. Kemudian triase hitam. Nah, triase hitam ini adalah untuk korban yang meninggal, jadi tidak dapat bernafas, sudah dilakukan jaw thrust atau pembukaan airway, dia masih tidak ada nafasnya. Nah, ini bisa dikategorikan hitam. Ya, algoritma yang di sebelah saya ini adalah gabungan antara start dan jump start. Jadi kalau kita lihat di sini, cara kita mengklasifikasikan pasien dalam kategori triase merah, kuning, hijau, dan hitam adalah seperti ini. Di sini kita pakai algoritma start untuk dewasa dan jump start untuk anak-anak. Nah, langkah pertama kita panggil korban yang dapat berjalan. Jadi pada kondisi tersebut terdapat petugas yang akan berteriak menggunakan megafon. Contohnya seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa berjalan segera ke pos ini. Nah, maka korban-korban yang dapat berjalan sendiri ke pos itu akan dikategorikan menjadi hijau. Namun, jika ia tidak dapat berjalan, maka petugas akan ke lokasi dan melakukan triase di lokasi di mana korban berada. Nah, yang pertama dilihat adalah napas. Apabila pasien tidak bernapas, maka harus dilakukan posisi airway dan airway-nya dibuka, dievaluasi kembali apakah ia bernapas atau tidak. Nah, jika dia bernapas, bisa dikategorikan merah. Bagaimana jika ia tidak bernapas? Itu terbagi dua. Jika pada orang dewasa, ketika airway-nya dibuka tetapi ia tidak bernapas, maka bisa dikategorikan hitam. Nah, kalau untuk anak-anak, dia perlu diberikan 5 kali rescue breathing. Jika dia bernapas, dia dikategorikan merah. Jika ia tidak bernapas, dia akan dikategorikan hitam. Jadi yang membedakan antara anak-anak dan dewasa, jika anak harus di rescue breathing, dulu baru bisa dikategorikan merah atau hitam. Dan jika pada orang dewasa, ketika dibuka jalan napasnya, tidak bernapas, maka langsung dikategorikan hitam. Tapi ketika dilihat si korban bernapas atau tidak, ternyata si korban bernapas, kita cek respiratory rate. Kita cek respiratory rate-nya pada orang dewasa jika dia lebih dari 30 kali per menit, dan pada anak-anak kurang dari 15 kali per menit, atau lebih dari 45 kali per menit bisa dikategorikan merah. Selanjutnya, namun respirasi masih kurang dari 30 menit untuk orang dewasa, dan kurang 15 menit untuk anak-anak, maka dilanjutkan evaluasi perfusi. Nah, di perfusi kita lihat CLT atau capillary refill, dan nadinya pada korban CRT-nya itu lebih dari 2 detik, maka dia dikategorikan merah. Nah, apabila dalam perfusi dievaluasi ternyata ada nadi dan CRT-nya kurang dari 2 detik, maka dilanjutkan mengkaji status mental dengan memberikan perintah. Nah, untuk pasien dewasa, jika dia tidak mengikuti perintah, dia dikategorikan merah. Jika mengikuti perintah, dia dikategorikan kuning. Sekian penjelasan saya terkait materi triase bencana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari banyak salah. Billahi fiswabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.